Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat yang Bu Guru banggakan? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum kita belajar bersama, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar untuk tematik tema 4, hidup bersih dan sehat untuk kelas 2, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 4. Anak-anak, berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran ini. Ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, SBDP. Dan yang ketiga, matematika. Sebelum itu, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia. Setelah membaca teks bacaan melalui PowerPoint yang disajikan pada Zoom Meeting, siswa dapat menganalisis isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan. Setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang disajikan pada Zoom Meeting, siswa dapat menyusun hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan ejaan yang tepat. Setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang disajikan pada Zoom Meeting, siswa dapat menyimpulkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat. Yang kedua, SBDP. Setelah mengamati gambar karya imajinatif melalui PowerPoint yang disajikan pada Zoom Meeting, siswa dapat menganalisis ciri-ciri karya patung imajinatif menggunakan bahan lunak dengan tepat. Setelah mencermati PowerPoint yang disajikan pada Zoom Meeting, siswa dapat menyusun langkah-langkah membuat karya imajinatif menggunakan bahan lunak dengan teliti. Setelah praktik membuat karya imajinatif, siswa dapat membentuk karya patung imajinatif berdasarkan pengalaman sendiri dengan bahan lunak secara tepat. Yang terakhir, matematika. Setelah mengamati gambar dan model bangun ruang melalui PowerPoint yang disajikan pada Zoom Meeting, siswa dapat mengkategorikan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang dengan benar. Setelah mengamati gambar bangun ruang melalui PowerPoint yang disajikan pada Zoom Meeting, siswa dapat menganalisis banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita langsung belajar yuk. Nah, coba kalian amati gambar ini. Kira-kira gambar apa ya ini ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar tempat bermain yang dekat dengan jalan raya. Kamu punya tidak tempat bermain yang dekat dengan jalan raya? Nah, simak cerita berikut dulu ya. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Nah, mereka itu mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Nah, kendaraan motor itu asapnya menyebabkan polusi. Nah, coba apa yang akan terjadi kalau kita bermain sambil menghirup udara yang kotor dari asap kendaraan bermotor tersebut? Nah, seperti yang ada di tempat kalian ya, di alun-alun kita ada tempat bermain. Di sana menarik sekali untuk kita bermain, tetapi itu juga dekat dengan jalan raya. Nah, itu banyak sekali polusi yang ada di sana. Seperti gambar yang ada di layar kalian. Coba amati gambarnya. Nah, di situ itu ada bis, ada mobil pick up, ada motor, semuanya mengeluarkan asap. Nah, apa yang akan terjadi jika keadaannya seperti ini? Apa yang akan terjadi jika lingkungan tempat kita bermain itu mengandung polusi udara?
Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu melalui teks bacaan berikut. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Nah, sebelumnya perhatikan lafal dan intonasinya. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Bu Guru berharap kalian membaca teks bacaan tadi dengan suara yang nyaring, intonasi, dan lafal yang jelas. Bu Guru beri jempol 2 untuk kalian semuanya. Nah, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Coba jawab, apa isi teks bacaan yang kalian baca? Nah, apa coba? Ya, betul sekali. Jadi teks bacaan tadi isinya tentang bahaya polusi udara. Nah, mengapa polusi udara bisa berbahaya? Ya, betul sekali. Polusi udara bisa berbahaya karena mengandung zat-zat yang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Contohnya apa? Bisa mengganggu yang seperti apa? Nah, tadi seperti bacaan yang kalian baca, bisa menyebabkan penyakit ISPA. Apa itu ISPA? Infeksi saluran pernafasan akut. Jadi kalau sudah akut, itu bisa mengakibatkan sampai kematian. Nah, jadi kalian harus berhati-hati jika kalian bermain di tempat permainan yang dekat dengan jalan raya. Coba sekarang kalian amati gambar suasana jalan raya berikut. Nah, apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping? Coba apa saja? Jadi, kalian harus mencari informasi dengan mengamati gambar tersebut yang ada di layar kalian. Apa yang terjadi pada gambar dan bagaimana suasana atau kondisi pada gambar. Nah, apa bahayanya jika kegiatan pada gambar terus berlangsung? Kemudian, apa kesimpulanmu terhadap kegiatan yang ada di dalam gambar? Tahukah kalian, gambar yang tadi kamu amati itu adalah suasana jalan raya yang sangat padat kendaraan. Coba simak bacaannya. Jalan raya yang padat kendaraan merupakan lingkungan tidak sehat. Nah, tempat bermain seperti taman jika berada di pinggir jalan raya yang tidak sehat dan bersih, maka akan membahayakan bagi pengunjung taman, terutama anak-anak. Nah, seperti kalian. Nah, kalian kan suka bermain. Nah, kalau kalian mengunjungi tempat bermain, lihatlah di sekeliling kalian. Apakah kondisinya, lingkungannya sehat atau tidak? Nah, kendaraan yang tidak terawat itu akan mengeluarkan asap berwarna pekat, berwarna hitam pekat. Siapa yang pernah melihat? Nah, kalau di jalan raya pasti ada 1 atau 2, terutama ada bis atau truk yang besar. Itu akan mengeluarkan asap berwarna hitam pekat karena tidak terawat. Nah, asap kendaraan tersebut bisa menyebabkan polusi. Itu yang menjadi penyebab polusi. Karena asapnya pekat, hitam, kotor. Bahayanya apa sih polusi udara? Nah, bahayanya yang pertama bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Coba kamu kalau mengetahui ada asap yang pekat seperti itu langsung tutup mulut tidak? Langsung tutup hidung tidak? Pasti iya, Bu Guru juga iya. Karena kalau tidak, maka
akan mengganggu pernafasan. Yang kedua, menyebabkan asma. Nah, asma itu apa? Penyakit yang bisa gejalanya itu sesak nafas. Nah, ini jadi bahaya sekali ya. Yang ketiga, itu bisa menyebabkan penyakit ISPA. Nah, tadi sudah Bu Guru jelaskan juga, ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut yang bisa sampai menyebabkan kematian. Dan kanker paru-paru, nah ini yang bahaya sekali, sampai bisa menyebabkan kanker paru-paru. Dari gambar yang sudah kamu amati pada tayangan sebelumnya, sekarang coba kalian buatlah hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana. Nah, nanti tuliskan pada kolom berikut. Nah, aktivitas apa yang ada di gambar tadi? Di mana aktivitas pada gambar tadi? Terus mengapa bisa menyebabkan polusi? Bagaimana akibat yang ditimbulkan? Nah, nanti semuanya kalian amati di gambar lalu tuliskan dalam bentuk laporan berikut. Nah, nanti bacakan hasil pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kamu rekam ya, kamu nanti rekam lalu kirimkan pada Bu Guru di classroom. Sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini atau gambar yang ada di layar kalian ya. Ada apa saja di sini? Ada 3 gambar. Di sini ada gambar yang pertama, itu yang berwarna biru dan biru tua, hitam rodanya. Nah, itu adalah gambar mobil, betul sekali. Yang kedua ada gambar lokomotif kereta api, itu yang berwarna jingga atau yang berwarna orange. Yang ketiga itu ada gambar Vespa, yaitu yang berwarna biru juga dengan berwarna hitam. Nah, 3 gambar ini itu merupakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor di sini bisa dijadikan sebagai model. Model untuk apa? Model untuk membuat karya imajinatif. Nah, model ini, kendaraan bermotor ini, model kendaraan bermotor itu bisa dibuat menjadi kerajinan. Kerajinan tadi yang Bu Guru sebutkan, kerajinan imajinatif, karya imajinatif. Nah, model gambar di atas ini bisa dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Nah, kalian sudah tahu kemarin di pembelajaran sebelumnya ada bahan lunak alami, yaitu tanah liat. Kemarin kita sudah membuat gerabah, berbagai gerabah. Nah, ini ada juga bahan lunak yang akan kita gunakan untuk dijadikan karya imajinatif, yaitu menggunakan plastisin. Bahan lunak plastisin ini juga aman bagi kalian untuk bermain atau untuk membentuk karya-karya imajinatif yang kalian inginkan. Tentu kalian sudah tahu apa itu plastisin. Tidak mungkin kalian tidak pernah melihat plastisin. Kalau di kelas 1 pasti sering sekali menggunakan plastisin untuk membentuk karya imajinatif lainnya atau membentuk benda-benda lain. Nah, ini bentuknya. Kalian sudah tidak asing lagi kan? Nah, plastisin ini dijual di berbagai tempat dimanapun, hampir semuanya ada yang menjual plastisin. Nah, tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membentuk benda atau membentuk model dengan menggunakan plastisin? Nah, apa saja sih alat bahannya? Alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja untuk membentuk benda atau model? Untuk lebih jelasnya, supaya kalian lebih paham bagaimana cara membentuk dengan plastisin, bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Ayo kita baca bersama-sama dengan nyaring ya. Nah, membentuk dengan plastisin itu harus menggunakan alat dan bahan. Kita membutuhkan alat dan bahan pertama. Yang pertama itu ada pisau cutter. Nah, pisau cutter ini berbahaya. Kalian dapat menggunakannya dengan didampingi orang tua ya. Jangan lupa berhati-hati. Yang kedua ada plastisin secukupnya. Nah, plastisinnya tidak usah terlalu banyak sekali, secukupnya. Kalian ingin membuat model apa, plastisin yang dibutuhkan seberapa. Dan yang ketiga, gambar model yang ingin dibentuk.
Misalnya kalian ingin membuat kereta api, kalian mencari gambar model kereta api. Atau mobil, boleh kalian mencari gambar model mobil yang ingin dibentuk. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, langkahnya adalah siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Nah, seperti tadi alat bahannya, kalian harus mencari gambar yang kalian ingin jadikan karya. Nah, gambar yang dibentuk itu misal gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar yang lainnya. Nah, yang kedua langkahnya itu potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Nah, warnanya bisa kalian cari sendiri yang semenarik mungkin. Lalu kalian potong sesuai yang kalian inginkan mau dijadikan bentuk apa. Yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau model yang lainnya. Yang keempat, ini haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Jadi harus diratakan, kita harus memberi tekanan, memberi dorongan ya, agar hasilnya nanti jadi bagus. Yang terakhir, yang kelima, hasil kerajinannya sudah siap untuk dipajang. Kalian bisa memajangnya di rak-rak dinding kalian untuk hiasan. Oh, ini hasil karya imajinatif aku sendiri, saya sendiri. Nah, itu beberapa langkah yang dapat kalian siapkan, dapat kalian lakukan sebelum kalian membentuk plastisin nanti. Sekarang amati kendaraan bermotor atau benda-benda yang ada di sekitarmu. Buatlah kerajinan dari plastisin sesuai model yang kamu pilih. Nah, itu ada contohnya model mobil dari plastisin. Jadi nanti ini Bu Guru berikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya, untuk kalian. Nanti kalian membuat karya imajinatif yang kalian inginkan menggunakan bahan lunak. Bahan lunaknya apa? Bahan lunaknya plastisin, sesuai dengan contoh gambar yang sudah ada di layar kalian. Nah, nanti kalian buat dengan percaya diri, tidak usah ragu-ragu. Saya ingin membuat apa, tidak usah bingung. Langsung kalian buat supaya hasilnya lebih bagus, kalian ratakan, haluskan. Nanti hasilnya setelah kalian buat itu kalian rekam dengan menggunakan video. Jadi dari langkah-langkah yang kalian buat, yang kalian sudah lakukan dalam membentuknya, itu kalian rekam dengan menggunakan video. Lalu hasilnya juga kalian tunjukkan kepada Bu Guru melalui video itu. Nah, nanti setelah itu kirimkan atau serahkan hasilnya, tugasnya nanti melalui classroom yang sudah Bu Guru sediakan. Nanti sudah Bu Guru sediakan, di situ ada tugas untuk membuat karya imajinatif dengan plastisin. Tinggal kalian serahkan videonya melalui classroom. Anak-anak, coba sekarang kalian lihat, Bu Guru punya dua gambar yang sudah Bu Guru tampilkan di layar kalian. Yang pertama ada model lokomotif kereta api, yang kedua ada plastisin. Coba kalian amati bentuknya, menyerupai apa ya? Ya, lokomotif kereta api itu gerbongnya yang bagian belakang itu ternyata memiliki bentuk seperti bangun ruang. Bangun ruang apa? Ya, bangun ruang kubus. Nah, itu gambarnya bagaimana bentuk bangun ruang kubus. Nah, yang kedua plastisin. Plastisin itu bentuknya bangun ruang apa ya? Nah, itu merupakan bentuk contoh dari bangun ruang balok. Ya, betul sekali, itu balok. Nah, dari bagian model lokomotif kereta api itu berbentuk kubus, sedangkan plastisinnya berbentuk balok. Nah, kubus dan balok ini merupakan contoh bangun ruang. Bentuk benda di sekitar kita itu banyak sekali yang memiliki bentuk bangun ruang.
coba sih kalau kalian tidak percaya, lihatlah benda yang berbentuk kubus dan balok di sekeliling kalian. Nah, nanti tuliskan benda-benda yang kamu temukan pada tabel berikut. Yuk kita cari bersama-sama ya dengan Bu Guru. Yang pertama di sini ada contohnya, ternyata ada dadu. Dadu itu bentuknya kubus ya, betul sekali. Dadu itu bentuk benda yang membentuk kubus, bangun ruang kubus. Yang kedua apa lagi ya? Nah, yang kedua ada kotak mainan ya, betul sekali. Kotak mainan itu bentuk bendanya apa sih ya? Ya, bentuk bendanya juga kubus. Yang ketiga ada kotak susu. Kalian pasti suka minum susu. Kotaknya bentuknya apa coba? Kotaknya berbentuk balok ya. Yang keempat ada lemari. Nah, ini lemari pasti setiap orang memiliki lemari. Di rumah pasti ada lemari. Bentuknya apa coba? Bentuknya balok juga. Yang kelima ada rubrik. Kalian pernah tidak mainkan rubrik? Itu loh yang berwarna-warni. Berbentuk apa coba? Berbentuk kubus. Ya, rubrik itu bisa kalian mainkan, itu yang untuk menata warnanya supaya jadi sama semua, tersusun rapi. Terus yang kemudian yang keenam itu ada kulkas. Nah, ini kulkas juga di rumah, hampir setiap rumah ada kulkas. Bentuknya apa kulkas? Berbentuk balok. Nah, itu berbagai benda yang memiliki bentuk bangun ruang. Tentunya masih banyak sekali benda yang ada di sekitar kita yang memiliki bentuk bangun ruang seperti kubus dan balok. Kalian tahu tidak, bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut itu pada kubus dan balok? Nah, coba amati gambar berikut. Nah, gambar ini yang pertama ada gambar kubus. Coba yang pertama yang sebelah kiri yang di sudut itu namanya apa? Nah, ini yang dinamakan titik sudut. Jadi kalau kamu raba, kalau yang lancip, yang kamu kalau raba itu sakit, itu berarti titik sudut. Kemudian yang kedua di sebelah sini ada sisi. Nah, sisi itu permukaannya. Nah, yang kalian bisa raba, kalian bisa untuk meletakkan dia di meja supaya bisa berdiri, itu sisi. Kemudian ada yang ketiga rusuk. Nah, ini ada rusuk. Rusuk itu seperti kerangkanya. Ya, kerangkanya itu rusuk. Nah, sekarang yang kedua dari bangun balok. Coba lihat bangun balok. Nah, itu yang pertama ada titik sudutnya, sama ya, titik sudut kubus dan balok di situ sama bentuknya. Yang kedua ada sisi. Nah, sisi balok itu di situ. Kalian bisa amati yang ditunjukkan dari garisnya. Yang ketiga ada rusuk. Nah, itu rusuknya juga terlihat di situ. Nah, ini adalah titik sudut dan sisi serta rusuk. Nah, kubus perlu kalian tahu memiliki 12 rusuk. Coba kalian boleh hitung nanti di rumah kalau kalian memiliki kardus ya. Kardus yang berbentuk kubus, kalian bisa hitung jumlahnya ada berapa. Itu ada 12 rusuknya. Terus sisinya ada 6 sisi dan 8 titik sudut. Sedangkan balok itu memiliki 12 rusuk, sama ya, 6 sisi dan 8 titik sudut. Nah, ini sama rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Terus apa yang membedakan dari kubus dan balok? Itu adalah apanya coba? Bentuk alasnya atau bentuk sisinya. Kalau sisinya kubus itu berbentuk persegi, kalau sisinya balok itu berbentuk persegi panjang. Agar kalian lebih memahami tentang rusuk, sisi, dan titik sudut, sekarang kalian coba berlatih dengan menghitung banyak sisi, rusuk maupun titik sudut pada bangun ruang.
Nah, di sini sudah Bu Guru sediakan soal-soal untuk kalian berlatih. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun-bangun ruang berikut. Ada 3 bangun ruang ya. Nanti kalian hitung banyak rusuknya, banyak sisinya, dan banyak titik sudutnya. Nah, nanti kalian setelah mengerjakan, silakan nanti kalian hasilnya unggah di Classroom bersama video yang tadi, video dalam kalian proses pembuatan karya imajinatif dengan bahan lunak. Demikian pembelajaran yang bisa Bu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini di tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, itu kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang dapat kita peroleh. Yang pertama, lingkungan tempat bermain yang tidak sehat dapat membahayakan kesehatan. Kesimpulan yang kedua, plastisin merupakan salah satu benda atau bahan yang mana dia mudah untuk dibentuk dalam berbagai bentuk yang kita inginkan. Kesimpulan yang ketiga, kubus dan balok termasuk bangun ruang. Nah, bangun ruang ini memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, itu beberapa kesimpulan yang bisa Bu Guru sampaikan. Nah, setelah ini kalian silahkan buat refleksi pembelajaran. Nanti kalian bisa serahkan refleksinya di Classroom atau di WA Group juga boleh. Apa refleksinya? Refleksinya manfaat apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Terus kesulitannya apa yang kalian temukan pada saat mempelajari pembelajaran ini? Terus solusinya bagaimana untuk kalian mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Nah, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian kepada materi yang sudah Bu Guru sampaikan pada hari ini, Bu Guru juga sudah melakukan atau sudah membuat soal evaluasi yang sudah Bu Guru share di Classroom juga. Nah, nanti kamu bisa lihat di Classroom. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.